Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut saya mengategorikan sepertinya ini kondisi hubungan yang dilakukan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu terhadap pihak ketiga lagi dalam masalah. Seperti ada masalah, seperti ada pertengkaran, seperti ada perdebatan, seperti ada perselisihan, tetapi kondisinya ini mengarah terhadap situasi finansial atau kebutuhan yang dimana manusia tersebut sepertinya secara finansial lagi bermasalah. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara koin. Koin dalam arti apa? Kemungkinan besar ketika komitmen itu dilakukan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu terhadap pihak ketiga, saya rasa manusia itu terlalu boros, terlalu tidak memperhitungkan apa yang dikeluarkan, terlalu memberikan kemewahan, terlalu memberikan apa yang menjadi keinginan pihak ketiga, yang yang dimana untuk saat ini manusia itu tidak lagi mampu untuk memberikan hal tersebut. Saya rasa kondisi finansial yang terjadi di dalam situasi komitmen mereka berdua ini sudah berbicara secara kemiskinan. Secara kemiskinan sudah terjadi di dalam kondisi hubungan mereka berdua, Wak Geng. Pace of Pentacles terlalu menggebu-gebu manusia itu melakukan hubungan terhadap pihak ketiga, tetapi kehadiran pihak ketiga hanya memanfaatkan manusia itu secara keuangan.
Karena pihak ketiga menyadari apa yang dimiliki secara karakter dari manusia tersebut. Manusia itu terlalu royal. Ini muncul kartu Six of Wands. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-6 tongkat tersebut, ya satu tongkat yang saya tarik ini seperti berbicara bahwasannya kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan bukan hanya berbicara secara kemiskinan, tetapi sudah tidak ada suatu bentuk kemerdekaan dalam arti apa? Kenyamanan, ketenangan, ataupun kepedulian. Muncul kartu pedang. Kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 2 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kedua pedang tersebut, kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya tunjuk ini. Pedang yang bersilang tetapi mata tertutup. Kalau saya tarik mata tertutup, ini seakan-akan kondisi dari komitmen yang mereka berdua jalankan sebenarnya sudah bersifat buntu, sudah bersifat kehilangan yang namanya kebahagiaan. Tetapi kebuntuhan dan kehilangan kebahagiaan itu tidak diperlihatkan oleh kedua belah pihak, karena memang ada situasi yang akan membuat kedua belah pihak merasa ditertawakan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya rasa kartu ini lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kenapa? Kondisi dia lagi bersifat masalah secara finansial atau kebutuhan. Dia ini pun seperti dicuekin sama pihak ketiganya. Muncul kartu Eight of Wands, kartu tongkat lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-8 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini seperti berbicara bahwasannya kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan bersifat mengambang. Awalnya memang bahagia. Awalnya memang bersifat ada kesejahteraan. Awalnya memang ada kemakmuran. Tetapi untuk saat ini, saya mengategorikan dari kartu 8 tongkat bersifat keterbalikan, mengambang. Mengambang, wak geng. Mengambang bukan berarti tidak dipertahankan, masih dipertahankan, tetapi suasananya sudah tidak mengarah terhadap situasi positif. Muncul kartu Page of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata pedang yang saya tarik ini sepertinya masih ada satu kelicikan atau satu kebohongan atau satu kecurangan di balik dari kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan. Sepertinya masih ada kecurangan ini, wak geng. Seperti ada suatu bentuk kebebasan atau suatu bentuk tindakan yang dimana sengaja dilakukan karena memang mengetahui kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan sudah mengarah tidak sehat. Bisa saja kecurangan ini dilakukan oleh pihak ketiga karena mungkin menyadari manusia itu sudah bersifat miskin. Bisa saja kecurangan ini dilakukan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu karena memang dia menyadari situasi finansial ini, finansial yang dia miliki tidak lagi bersifat stabil. Muncul kartu Seven of Clubs sama dengan Seven of Wands yang terdiri dari 7 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-7 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini, saya rasa kedua belah pihak ini sama-sama sudah bersifat frustasi. Sudah saling menggiring opini nih. Sudah saling menyalahkan,
sudah saling mempojokkan. Sepertinya kedua belah pihak ini seperti Tom and Jerry saya kategorikan, Wak Geng. Tom and Jerry dalam arti apa? Pihak ketiga memaksa keinginan, manusia itu tidak mampu untuk memberikan keinginan yang dimiliki oleh pihak ketiga. Kalaupun saya tadi mengatakan sudah bersifat frustasi, kefrustasian ini bisa saja mengategorikan pihak ketiga merasa manusia itu tidak mampu lagi. Muncul kartu unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, saya rasa unsur air ini seperti berbicara bahwasannya sudah ada yang namanya kesensitifan, kesedihan, dan situasi yang dimana kedua belah pihak ini sudah benar-benar merasa saling cuek. Muncul kartu pedang. Kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun seperti mengategorikan kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan sudah mengarah terhadap situasi yang bersifat curang. Three of Swords tidak berbeda jauh dengan kemunculan Page of Swords yang saya katakan tadi. Ada satu kebohongan karena memang kebohongan itu dibenarkan oleh kartu ini. Sepertinya salah satu pihak dari kedua belah pihak ini seperti ada permainan asmara baru terhadap orang lain. Bisa saja pihak ketiga, bisa saja manusia yang meninggalkan diri kamu. Situasi itu terjadi karena memang apa yang sedang dialami dari kedua belah pihak dari hubungan yang tidak wajar tersebut, karena memang hubungan itu sudah bersifat apa? Kecewa, duka, penyesalan, sakit hati. Ingat, Wak Geng, saya memang mengatakan ingin mengarah terhadap pihak ketiga, tetapi bisa saja posisi kartu yang saya pegang ini posisi energinya ketukar. Bisa saja manusia yang meninggalkan diri kamu menjadi pihak ketiga dalam hubungan orang lain. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Three of Swords sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.